إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على أشرف الأرب والعجم وإمام مكة والمدينة والهرم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وزده يا رب شرفا وكرما ومهابة وتعظيما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah rahimakumullah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan yang pertama kesempatan yang luas bagi kita sekalian. Kita syukuri setiap nikmat yang Allah berikan pada kita, yang semoga dengan bersyukurnya kita, Allah semakin memaknai kita adalah di antara hamba yang sedikit itu mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap apa yang telah Allah titipkan pada kita mampu kita syukuri dengan sebaik-baiknya. Baik yang ada dalam diri kita, mulai dari jemari yang kita miliki, kaki yang Allah berikan sempurnanya, peredaran darah yang semuanya berjalan dengan baik, pendengaran yang normal, dan lain halnya yang kita miliki hari ini yang Allah berikan pada kita sebagai amanah untuk dijaga. Semoga semuanya mampu kita syukuri dengan baik. Waktu bagian di antara yang Allah berikan pada kita, semoga kita juga bersyukur dengan diberinya waktu, terutama waktu yang hari ini Allah berikan pada kita, sehingga kita bisa merasakan hari ini adalah hari yang luar biasa buat kita. Karena sekiranya tadi pagi Allah menutup waktu itu untuk kita, maka tak mungkin kita berada di tempat ini hari ini. Itulah di antara banyak hal yang mesti kita syukuri pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga setiap kita bisa menghitung setiap nikmat Allah yang mampu kita hitung dan kita syukuri, terutama yang kita rasakan dalam kehidupan hari ini. Salawat dan salam kita aturkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga setiap salawat kita yang hari-hari kita ucapkan, setiap dari waktu ke waktu kita bersalawat, menjadi satu sebab kita dimudahkan nanti jumpa dengan beliau, dan terutama ketika syafaatnya dibentangkan untuk setiap kita semuanya.
Jamaah hadirin rahimakumullah, singkat di pertemuan kali ini sedikit kita kembali mengulang ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan itu kita mendapati diri kita sudah di posisi yang sedang belajar senantiasa dan ingin kembali pada Allah di posisi yang terbaik nantinya. Jamaah hadirin rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Pesan ini senantiasa diingatkan buat kita. Jaga diri kita di posisi yang taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi apapun dan dimanapun kita berada, kita adalah hamba Allah. Di saat kita menjadi hamba Allah, di saat itu pula kita menjaga ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini sangat memberikan satu pelajaran buat kita. Ittaqullaha, takwalah kepada Allah di mana saja selama kita masih menjadi hamba Allah. Kalau kita sudah tidak lagi jadi hamba Allah, boleh kita tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira singkat dari kalimatnya Allah sampaikan. Di saat kalian bukan lagi hambaku kata Allah, silakan tak perlu taat kepadaku kata Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hadirin rahimakumullah, kita belajar dari banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Orang mukmin itu tempat kembalinya adalah surga Allah. Di banyak ayat Allah sebutkan innal ladzina amanu wa amilus salihah ulaika lahum jannah. Bagi mereka surga. Yang mana kemudian surga itu yang sesungguhnya nanti ketika kita kembali pada Allah Subhanahu wa taala. Apakah dalam kehidupan kita hari ini kita tidak memiliki surga? Sesungguhnya surga itu terjemah kehidupannya adalah kebahagiaan yang kita miliki. Apapun yang kita usahakan hari ini, semua muaranya agar kita bahagia. Bahagia ketika kita mendapati pasangan yang baik-baik. Bahagia ketika kita miliki anak-anak, generasi kita anak-anak yang baik. Bahagia ketika kita miliki kesehatan yang terbaik. Inilah yang diantara surga-surga kehidupan dunia yang Allah berikan pada kita sekalian, yang bisa jadi jarang untuk kita syukuri di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan syukur yang sesungguhnya. Jamaah hadirin rahimakumullah, demikian pula kemudian Allah berikan resep kehidupan kita. Resep ini bisa kita mulai dalam kehidupan dunia dan kita akan nikmati juga dalam kehidupan akhirat nantinya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam salah satu ayatnya di surah An-Nazi'at ayat yang ke-40 dan kabar bahagianya di ke-41-nya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau orang itu ingin bahagia hidupnya baik dunia dan ingin bahagia hidupnya ketika nanti kembali kepada Allah mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, maka mesti dilakukan dua hal pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dua ini kunci bahagia dan sekaligus kunci surganya yang bisa dipegang sampai dia berjumpa dan membuka sendiri pintu-pintu surganya atau surganya dibukakan oleh malaikat yang menjaga di sana. Jamaah rahimakumullah, kata Allah Subhanahu wa taala, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Atau di ayat yang lain mengatakan demikian. Jamaah rahimakumullah, orang yang ingin mendapatkan jannah Allah Subhanahu wa taala, orang yang ingin hidupnya bahagia kata Allah Subhanahu wa taala, maka lakukan dua hal. Yang pertama, tanamkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dalam rumah tangganya dapati bahagia, maka jaga jangan sampai lisannya menyakiti amanah yang telah Allah titipkan kepadanya. Istri itu bukan milik kita. Istri itu amanah dari Allah Subhanahu wa taala dengan semua tanggung jawab yang mesti kita kerjakan. Istri itu bukan pembantu. Istri itu bagian hanya membantu doa kita agar kita mudah lurus di jannah Allah Subhanahu wa taala. Istri dan anak-anak kita itu amanah. Harta itu amanah. Maka hadirkan rasa takut agar kita bahagia rumah tangga. Kalau ingin bahagia rumah tangganya, hadirkan rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala dengan cara tidak menyakiti istri dan pasangan atau anak-anak kita di rumah. Kalau ingin mencapai sukses dan bahagia dengan suksesnya seseorang di kantornya, maka dia hadirkan juga rasa takut pada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau lisannya melukai orang-orang yang bersamanya dalam pekerjaan itu. Takutnya bukan karena takut tidak sukses,
takut karena takut Allah menghancurkan usahanya. Jamaah hadirin rahimakumullah, dua contoh kecil ini kalau kita bawa, semua rasa takut itu karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang akan hadir dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan kondisi yang terbaik. Dia tidak akan pernah markup harga setelah kantor menetapkannya demikian. Maka orang yang hadir dengan rasa takutnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, Allah jamin hidupnya bahagia. Orang yang takut melanggar perintah Allah, yang dilarang Allah, dia berusaha untuk tidak berada di posisi larangan itu. Hadir rasa takutnya, jaminan Allah, pasti dia bahagia. Orang yang hari ini agak susah kehidupannya karena takut dengan semua hal dari keburukan-keburukan yang menimpa dirinya baik hari ini dan kehidupan akhirat nantinya, Allah jamin bahagia dirinya. Dia tidak mencuri, dia tidak korupsi karena takut pada Allah. Karena kalau dia korupsi pasti Allah tahu, walaupun manusia semuanya tidak ada yang melihatnya. Jamaah rahimakumullah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua kata Allah, khafa maqama rabbih. Kemudian hadir rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala karena Allah pasti melihatnya. Wa nahan nafsa 'anil hawa. Yang kedua, bergandengan langsung orang yang takut kepada Allah, otomatis yang dijaga adalah hawa nafsunya. Karena hawa nafsu yang buruk itulah yang kemudian dia jadi berani pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kadang-kadang merasa seakan-akan bukan lagi hamba Allah ketika hawa nafsunya yang menjadi Tuhannya, menjadi bagian dari keinginan dan diikuti oleh nafsunya senantiasa. Jamaah hadirin rahimakumullah. Jadi dua kunci ini kalau kita pakai dimanapun kita berada. Masuk masjid kita takut pada Allah, jangan-jangan ada yang dilanggar dalam masjid ini, maka kita berhati-hati. Dalam rumah tangga, kita berhati-hati di rumah tangga, takut kalau Allah kemudian marah dengan kita. Bagaimana marahnya Allah? Mungkin dibanyakkan harta kita, tapi kita susah untuk bersujud. Bagaimana kemudian Allah marah dengan kita? Allah biarkan kita hidup dengan mewah, tapi langkah ke masjid, Masya Allah beratnya luar biasa. Bagian di antara Allah marah ketika Quran hanya kita baca, tapi tak pernah meresap apa yang kita baca. Jangan-jangan sampai hari ini Allah marah sehingga Quran yang kita baca tak pernah bekas di hati kita. Jamaah rahimakumullah, maka kemudian yang pertama kita hadirkan rasa takut pada Allah, kemudian menahan hawa nafsu yang buruk-buruk semuanya. Ini di antara dua yang menjadi kunci orang-orang bahagia hidupnya kata Allah Subhanahu wa taala. Hadir semuanya rasa takutnya, takut kalau ibadahnya tidak sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Takut kalau kemudian lisannya melukai orang-orang di sekitarnya. Takut kalau kemudian apa yang dia kerjakan itu justru membuat orang lain tersinggung karenanya. Sementara dia memang tahu hal itu adalah buruk, tapi kenapa dikerjakan? Jamaah hadirin rahimakumullah, memang kita tidak mungkin membuat setiap orang itu senang dengan kita. Tapi minimal, walaupun kita tidak disuka oleh orang, tetap kita berada yang kita kerjakan adalah hal-hal yang baik. Boleh jadi karena circle kita orang-orang yang mungkin jarang ke masjid, tiba-tiba kita berubah, dengar azan panggilan untuk sholat, kita langsung bergegas untuk ke masjid. Yang lain mungkin berkata, mau kemana? Kita katakan kita akan ke masjid. Bisa jadi ada rasa benci dan dongkol di hatinya karena kita berubah. Tak perlu khawatir dengan perubahan yang demikian. Kita dibenci karena kebaikan, Allah akan mendekat dan merangkul kita dalam kebaikan-kebaikan kita. Jamaah hadirin rahimakumullah, ini barangkali singkat untuk kita sekalian. Semoga kita mampu menghadirkan rasa takut dan menahan hawa nafsu kita agar kemudian itu menjadi kunci menuju kesejahteraan dan bahagianya kita. Karena setiap orang yang hadir rasa takutnya pada Allah Subhanahu wa taala, Allah menyatakan pasti fa innal jannata, bukan summal jannah. Allah mengatakan langsung, orang yang takut kepadaku, tahu posisinya di hadapanku dan menahan hawa nafsunya agar nanti tidak terjebak pada keburukan-keburukan hidupnya, maka nanti ketika dia kembali baik hari ini fa innal jannah, maka bahagia itu akan aku hadirkan kepadanya. Nanti kembali pada Allah di akhirat, langsung Allah berikan fa innal jannata hiyal ma'wa, bagi mereka adalah langsung Allah berikan jannahnya. Jamaah hadirin rahimakumullah, Allah menyatakan di banyak tempat dalam ayat-ayatnya dengan langsung kalimat fa inna atau fa amma, maka artinya itu langsung Allah berikan itu kepada pemiliknya, bukan summa, bukan kemudian. Walaupun jarak waktunya jauh
dengan kita hari ini sampai kiamat itu datang, maka jannah itu diberikan Allah ketika nanti langsung berbangkit, ditunjukkan itu tempat kita kembali di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan dunia pun demikian. Orang yang baik menjaga rasa takutnya di hadapan Allah, kemudian menahan hawa nafsunya, tidak mengejek orang-orang di sekitarnya, tidak merendahkan istrinya walaupun dia salah, tidak kemudian memarahi anak-anaknya ketika sedikit keliru dalam pandangannya, karena sekali lagi kembalinya ketika anak itu salah, ketika istri itu tidak sesuai dengan keinginan kita, yang lagi-lagi salah adalah kita sebagai pemimpin rumah tangganya. Mungkin kita lalai tidak mengajarkan yang baik baginya, mungkin kita biarkan seakan-akan angin bertiup begitu saja kehidupan ini, atau air mengalir begitu saja, seakan-akan membiarkan semuanya atas kehendak Allah, padahal kita tak pernah berusaha membinanya. Aqulu qauli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على أشرف عبادك سيدنا ومولانا محمد وأن كل الصحابة رسول الله أجمعين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء والأموات. اللهم ربنا تقبل دعاءنا، اللهم ربنا تقبل كلنا الصالحة عندنا يا أرحم الراحمين. يا كريم يا رحمن يا عزيز يا غفار اغفر لنا ذنوبنا وكفر كل سيئاتنا يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ربنا اجعلنا من بيننا وكلنا يا أرحم الراحمين أهلا من أهلك أهل القرآن وأهل الجنة يا أرحم الراحمين. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.